Kisarannya 300 satu bulan. Suami saya seorang kuli. Seorang apa? Kuli angkut itu pun satu minggu hanya kerja satu kali. Kami untuk makan saja hanya baca bismillah dan minum air. Tapi tidak ada yang tahu di rumah, tidak ada yang tahu kalau saya ini nggak makan. Nggak ada yang tahu karena saya nggak pernah mengeluh sama siapapun. Ya Allah, alhamdulillah. Saya nggak pernah meminta sama siapapun. Saya hanya meminta ngadu sama Allah. Iya. Ya Allah. Meskipun anak saya bilang begini, Bu, SPP sudah 5 bulan belum bayar. Iya nak, tunggu. Bu mau ada rilat, Bu. Iya nak, tunggu. Bu, uang makan saya habis di pondok, Bu. Iya tunggu ya nak ya, sabar ya nak ya, masih minta sama Allah ya nak ya. Saya cuma bilang bisa begitu. Dan kalau saya ada rezeki cuma saya sisihkan buat makan anak saya yang di pondok. SPP-nya saya bilang sama pondok. SPP-nya sebulan berapa? 800. Saya bilang mohon maaf besar ya sekali ya, ya Allah. Saya beli, soalnya pondok Al-Quran memang semua rata-rata mahal. Iya. Dan anak saya kepingin semua orang di rumah itu menghina. Kamu orangnya apa? Kerjamu apa? Kok mau mondokin anak gitu? Ya Allah, ya Allah. Orang menghina ibu tapi Allah mengangkat derajat ibu. Alhamdulillah ya Allah. Saya sudah enggak apa-apa, aku punya Allah, bilang gitu aja. Kasih motivasi untuk yang nonton, Bu. Biar yang nonton kan banyak, Bu, yang nonton video saya bilang saya hidup aja susah, makan aja susah, gimana mau datang ke Mekah. Ini buktinya Ibu. Ingat ya sahabat semua. Ingat kita punya Allah. Meskipun saya tidak punya apa-apa di dunia ini, harta, tapi saya punya Allah. Itu lebih dari cukup. Saya meskipun nggak punya penghasilan yang cukup, tapi saya bisa memondokkan anak saya yang sehari-harinya, yang satu bulannya SPP-nya saja 800, itu anak satu, bukan anak yang kedua. Dan untuk makan sehari-harinya saya hanya bilang Allah yang memberi kita makan dan Allah yang memberi kita rezeki. Itu pun kalau ada yang mau minjam saya punya uang 50.000 dia pinjam, saya pinjamkan. Saya tidak pernah memikirkan saya nanti makan apa, anak-anak nanti minta jajan dikasih siapa, saya nggak pernah saya ingat-ingat. Yang saya ingat Allah pasti akan mencukupinya. Jadi setiap ada orang yang meminjam, saya punya uang berapapun saya pinjamin dan anak saya nggak pernah kekurangan. Meskipun jajan itu banyak yang kasih, saya nggak pernah minta dan saya nggak pernah bercerita bahwa saya nggak pernah makan. Karena saya mensyukurinya, karena saya mengakui itu kekayaan yang tak ternilai. Bisa nafas tanpa alat dan bisa melihat dunia ini, bisa berbicara dengan orang lain, bisa membuat orang lain bahagia, itu lebih dari cukup. Saya tidak menyakiti orang, itu lebih dari cukup. Biarkan orang lain menyakiti saya maafkan. Motivasi Sahabat saya semua, tetap bersama Allah sampai akhir hidup saya dan anak turun saya dan ahli Al-Quran. Sahabat semua, jangan takut akan miskin karena harta itu titipan dari Allah. Ibu bersyukur dalam kondisi apapun. Jika kita bersyukur, maka nikmat akan ditambah sama Allah Subhanahu wa taala, ya Bu ya. Sahabat semua, ini motivasi yang sangat membangun buat Umi Gilby sendiri pun sampai tidak bisa berkata apa-apa. Hebatnya Ibu, luar biasa. Ini tamu Allah yang sangat istimewa menurut saya. Banyak orang yang mempunyai harta, tetapi tidak banyak orang yang mempunyai akhlak dan karomah yang sangat kuat sama Allah.